وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah guna melanjutkan kajian daripada pembacaan tafsir surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Kita berada di ayat-ayat terakhir dari surat Tabarak, yaitu ayat ke-26, yang mana di ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasannya termasuk daripada bukti kecengkalan, bukti ketidakpatuhan dan sombongnya musyrikin Mekah, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kata Allah, mereka yaqulun wa yaqulun, dan mereka orang-orang kafir berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga mereka mengatakan hal ini kepada mukminin, kepada para sahabat yang ada pada saat itu. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya janji yang kalian janjikan, yaitu hari kiamat maksudnya. Kapan kiamat itu datang? In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang betul apa yang kalian sampaikan itu betul adanya, kalau begitu kapan kiamat itu datang? Sekali lagi dan sering ini kami ulangi bahwasannya ayat-ayat yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah rata-rata ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kebangkitan, berkaitan dengan hari akhir, berkaitan dengan at-tauhid, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Karena ini memang hal-hal yang sulit untuk mereka yakini. Seperti di surat Yasin banyak kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa dalil bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan umat manusia. Karena surat Yasin dari awal sampai akhir turunnya di kota Makkah. Begitu juga surat Tabarak dari awal sampai akhir turunnya di kota Makkah. Isi surat Tabarak
Allah menyebutkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyebutkan di dalamnya bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah menyebutkan di dalamnya dalil-dalil bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan umat manusia. Karena ini memang yang sulit untuk diyakini oleh orang Mekah pada saat itu. Mereka yakini kalau sudah mati sudah selesai. Tidak ada hari akhir. Makanya ketika Nabi mengatakan ada hari akhir, aku adalah utusan Allah, aku yang membawa kabar gembira surga untuk yang patuh, membawa ancaman neraka untuk yang tidak patuh, mereka sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering sekali mereka bertanya kepada Nabi, kapan kiamat itu datang? Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan orang yang betul menginginkan jawaban. Pertanyaan ngejek, pertanyaan mencela, mengucilkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kapan? Kapan? Kalau memang benar kapan? Ditantang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak dijawab sama Nabi. Semua pertanyaan tentang hari kiamat di Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan, tidak pernah dijawab sama Nabi. Nabi diam, tidak jawab. Karena Nabi tahu, mereka bertanya bukan ingin percaya, tapi ingin mengejek. Yang jawab langsung Allah. Di ayat berikutnya kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, Innamal ilmu indallah. Bahwasanya yang tahu kiamat itu kapan datangnya hanya Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku ini hanya utusan Allah yang membawa ancaman bagi yang tidak patuh kepada Allah. Yang tahu kiamat cuma Allah. Nah, makanya Pak, kalau kita dengar ada orang yang ngomong kiamat tahun sekian, itu udah usah dipercaya. Karena kan makin banyak yang aneh-aneh. Karena memang yang aneh itulah yang bakal viral. Kayak banyak yang aneh-aneh. Kalau pengen cepat terkenal, Allah di dalam Al-Quran menceritakan di beberapa ayat. Setiap Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi tidak jawab. Kemudian turun ayat. Dan ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi untuk memasrahkan perkara kiamat kepada Allah. Jadi kasarnya kalau Nabi saja tidak tahu kapan kiamat, apalagi kita. Kalau Nabi tidak tahu kapan kiamat, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis, mau itu hadis sahih atau hadis dhaif, tidak ada penyebutan dari Nabi kapan kiamat. Tanda-tandanya ada, Nabi sebutkan. Dari tanda-tanda kecilnya, tanda besarnya, ada alamatun sugra, ada alamatun kubra. Kalau alamatun sugra sudah banyak tanda kecilnya. Bahkan kata Nabi Muhammad, diutusnya beliau itu tanda kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad 14 abad lebih yang lalu, itu tanda kiamat kata Nabi. Dalam hadis beliau pernah menyebutkan, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Bu'istu ana wasa'atu kahatain. Kata Nabi Muhammad, ketika aku diutus dan kapan kiamat itu terjadi, seperti dua jari ini kata Nabi. Nabi mengumpamakannya dengan jari tengah dan jari telunjuk. Seperti dua jari ini. Artinya berdempetan, berdekatan. Nah, inilah kedekatan diutusnya Nabi Muhammad dan kiamat. Nah, cuman kapan tidak disebutkan sama Nabi. Nabi sebutkan tanda-tandanya. Kata Nabi Muhammad termasuk tanda-tandanya orang itu berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Terbukti udah sama itu sekarang. Ya, ada satu negara yang bangun tower yang tinggi, negara sampingnya nak bangun lebih tinggi. Ada yang lebih nak bangun lebih tinggi. Ya tatawaluna fil bunyan di hadis. Hadis sahih. Mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Itu tanduk ya, tanduk kiamat. Talidul amatu rabbataha. Banyak budak perempuan yang melahirkan majikannya.
Kata ulama, sebagian ulama mengatakan ini hakikat, maksudnya budak perempuan disetubuhi oleh majikannya sehingga melahirkan anak dari majikannya. Ada riwayat yang mengatakan, ada pendapat tidak, maksud ini hanya perumpamaan dari Nabi, artinya banyak anak yang kurang ajar kepada ibunya. Itu termasuk tanda kiamat. Arti talidul amatu rabbataha, bukan budak perempuan melahirkan anak dari majikannya, tapi ini hanya perumpamaan untuk banyaknya anak yang kurang ajar sama ibunya. Terbukti tidak sedikit anak kandung berani bunuh ibunya. Baca berita atau kita dengar berita, ada kejadian ibunya tidak ngasih duit dibunuh, ibunya bangunkan subuh dibunuh, sama anaknya ini, sama anaknya. Baru-baru ini kejadian, anak bunuh ibu. Kenapa? Karena ibunya bangun kerja sholat subuh. Tahu, udah ada waras. Anak-anak muda zaman sekarang. Terbukti apa yang diprediksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besarnya khurujud Dajjal. Ketika Dajjal keluar, nah itu. Makanya Dajjal belum betul. Udah ada yang ngomong kiamat 2000 sekian. Dajjal belum betul. Dari Dajjal metu, dari Nabi Isa turun, Imam Mahdi, nanti kemudian ada Ya'jud wa Ma'jud, itu cukup panjang, beberapa tahun. Dajjal keluar itu tanda alamat kubro, alamah kiamah kubro, tanda kiamat yang besar. Kemudian Ya'jud Ma'jud keluar, tidak ada yang tahu tempatnya di mana. Dajjal tidak tahu tempatnya di mana, tidak ada hadis jelas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Dajjal ada. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan, tidaklah Allah utus seorang Nabi, Rasul, kecuali Rasul tadi pasti mengingatkan umatnya terkait Dajjal. Pasti, kata Nabi. Tiap Allah utus Dajjal, tiap Allah utus satu utusan, pasti utusan tadi mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan ada satu sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Ada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Beliau ini bisa dikatakan pegawai kapal. Gawinya itu di pucuk kapal terus. Datang ke Madinah, ngadep Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hadisnya sahih. Habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia ceritakan kenapa bisa tahu ada Nabi Muhammad dan kenapa yakin iman kepada Nabi Muhammad. Habis dia ceritakan ke Nabi, Nabi kumpulkan sahabat, kata Nabi, Tamim sekarang ceritakan ke depan sahabat. Kata Tamim, ya Rasulullah. Jadi cerita Tamim kenal dengan Nabi. Aku ini pegawai kapal istilah. Kapalku terdampar di satu pulau, di bawah ombak. Terdampar di satu pulau. Ketika aku sampai di pulau itu, tak kata penduduknya, kosong. Di mana? Wallahu alam. Tidak disebutkan di hadis. Pokoknya di jazirah, di satu pulau. Nah di pulau tadi, ketika aku terdampar di pulau tadi, melihat ada dabbah, ada satu binatang, la yu'rafu ra'suha min danabiha. Binatang ini kepala dan buntutnya tidak tahu mana kepalanya, mana buntut. Jadi sama. Ini dabbah. Kepala dan saking banyak bulunya. Saking banyak bulu ini binatang, mana kepalanya, mana kakinya, tidak tahu yang mana. Akhirnya binatang ini menggiring aku ke satu tempat. Diikuti sama Tamim. Ini hadisnya sahih. Nama sahabatnya Tamim Ad-Dari. Digiring Tamim ke satu tempat. Di satu kayak goa gitu, kata Tamim. Di situ aku melihat ada makhluk yang dibelenggu sama Allah, diikat. Besar, kata Tamim Ad-Dari. Nah makhluk ini nanya sama aku, udah diutus belum Nabi akhir zaman? Makhluknya, dari mana kamu? Dari Arab, min jazirah Arab. Diutus belum Nabi akhir zaman? Ini makhluk bertanya. Kata Tamim, oh maksud dia Muhammad, yang lagi rame, yang lagi viral. Tahu Tamim, dengar, belum iman. Sudah ada Nabi, ada orang dari jazirah Arab, aku Nabi. Oh berarti kata ini makhluk, sebentar lagi aku akan dilepaskan. Waktu pembebasanku tidak lama lagi.
Tamim Ad-Dari. Balik ke tempatnya, tidak lama langsung ke Madinah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, dalikat dajjal, itu adalah dajjal. Jadi ada dajjal, dibelenggu sama Allah. Dibelenggu sama Allah. Kata Nabi, termasuk sifat dajjal a'war. Matanya itu satunya picek, tidak bisa melihat. Satunya picek. Dan akan menyerbu, akan memfitnah semua umat dunia. Semua umat yang ada di dunia ini akan kena cobaan dajjal. Makanya termasuk doa yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW, yang sunnah kita baca di tahiyat terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari fitnah cobaan ad-dajjal. Nauzubillah min dzalik. Itu tanda kiamat kubra. Tanda kiamat disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Tanda kiamat lagi. Ini sudah detik-detik terakhir dunia, yaitu terbitnya matahari dari barat. Terbit matahari dari barat itu tanda kiamat. Diriwayatkan dalam hadis, matahari tidak terbit selama 3 hari. Jadi ketika mendekati kiamat, matahari tidak terbit selama 3 hari. Sekali terbit, langsung di barat. Nah, sudah di situ kiamat sudah memang dekat sekali. Itu tanda disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tandanya alhamdulillah, Nabi nyebutkan secara detail kepada kita tanda-tanda kiamat untuk kita berhati-hati, untuk kita waspada, untuk kita semangat beribadah. Tapi kapan kiamat tidak pernah disebutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya di sini, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ketika mereka orang-orang kafir Mekah berkata kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, kapan yang kalian janjikan itu? Kapan datangnya? Yaitu kiamat. Dijawab sama Allah, qul, katakan wahai Muhammad, dan ini termasuk hikmah kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus. Itu kalau tidak salah pernah kita kaji di masjid kita ini. Bahwasanya kenapa Al-Quran tidak seperti Injil, tidak seperti Taurat. Taurat itu ketika Nabi Musa dilantik sama Allah, kemudian dijanjikan sama Allah, Allah turunkan Taurat langsung sekaligus. Injil juga begitu, satu kitab langsung sekaligus. Kenapa Al-Quran tidak sekaligus? Banyak hikmahnya, termasuk hikmahnya agar ini seperti ini. Setiap ada pertanyaan, setiap ada istilahnya celetukan dari musyrikin Mekah, Nabi tidak jawab, sahabat tidak jawab, yang jawab langsung Allah. Ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa dari Allah terhadap Nabi, terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Banyak ini kul. Arti kul itu kan sifat fi'il amr. Allah memerintahkan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi tidak jawab. Tidak pernah Nabi menjawab. Pokoknya ada celetukan dari mereka, Allah turun ayat, Allah yang jawab. Ada lagi Allah jawab, ada lagi Allah, seterusnya. Banyak ayat, qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah zat yang Maha Esa. Ini menunjukkan keperhatian. Jadi kan sahabat itu, Nabi tentunya dan para sahabat merasa selalu didekeng dan diawasi oleh Allah. Jadi mereka tuh ngerasa selalu disupport oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain juga disupport oleh Allah pastinya. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus agar Nabi setiap dapat ocehan dari musyrikin Mekah, langsung yang turun menjawabnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Innamal ilmu indallah." Yang tahu kapan kiamat itu datang hanya Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku hanya utusan Allah. Ini karena yang bertanya bukan ingin jawaban, hanya ingin mengucilkan, mengejek Nabi Muhammad SAW, maka Allah yang jawab. Beda kasusnya dengan ada Badui. Sahabat ini Pak paling demen kalau Badui datang. Sahabat paling demen kalau Badui datang ngadep Nabi Muhammad SAW. Karena Badui ini kalau bertanya itu kadang pertanyaan yang tidak berani sahabat tanyakan ke Nabi. Tidak berani karena Badui kan
tinggal di gurun pasir. Sifat mereka itu masih namanya Badui itu tidak punya etika, tidak punya tata krama, kasarnya tidak punya adab. Tapi Nabi maklumi itu karena memang mereka Badui kasar. Kalau ngomong keras, kalau ngomong langsung belak-belakan. Ya, bayangkan Pak, ada Badui datang ke Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ajari aku tapi jangan panjang-panjang. Minta ajari sama Nabi, jangan panjang-panjang tapi. Nah, ini kan sahabat tidak berani. Kasih tahu aku apa namanya perintah-perintah dari Allah, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Akhirnya sama Nabi dikasih tahu yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau kena wajiban zakat, haji dan umrah seumur hidup 1 kali kalau mampu. Kata ini Badui dan dilarang sama Nabi yang haram-haram. Jangan berzina, jangan mabuk, jangan mencuri, begitu. Kata Badui, wahai Muhammad, kalau aku lakukan itu, tidak lebih, tidak kurang, apakah aku selamat? Jadi aku nak melakukan itu, tapi tidak lebih, cuman itu tidak aku kurangi juga. Kata Nabi, kalau kau lakukan itu, tidak lebih, tidak kurang, selamat. Kalau begitu, bakal aku lakukan, tidak lebih, tidak kurang. Nah, ini kan sahabat tidak berani, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak berani nanya ini ke Nabi. Yang mereka takut untuk bertanya hal, tapi sahabat demen. Kalau Badui ini datang, bertanya kepada Nabi. Karena jawaban Nabi untuk semua umat. Jawaban Nabi untuk semua umat, bukan hanya untuk ini Badui. Artinya kata ulama dari hadis tadi, kalau kita mau selamat cukup melakukan yang wajib, cukup. Kita lakukan yang wajib-wajib. Yang haram-haram kita tinggalkan, selamat dari neraka, masuk surga, dijamin pasti masuk surga. Cuman kata ulama, bukan artinya Nabi tadi tidak menganjurkan itu Badui untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, tidak. Tapi Nabi itu selalu mengikuti tahapan. Ini termasuk metode Nabi. Nabi itu semua ajaran Nabi pasti menggunakan tahapan. Pakai ada namanya tahapan. Di tahapan ini kata Nabi Muhammad, ini Badui cukup mengamalkan yang wajib. Kalau dia jujur dengan mengamalkan yang wajib-wajib, istiqamah mengamalkan yang wajib, pasti akan mengamalkan yang sunnah. Pasti, apa istilahnya? Kecanduan dengan, bukan candu maksiat, candu ibadah. Ketika dia sholat rajin 5 waktu, pasti kepengen nanti sholat apa lagi lebihnya sunnah. Nah, itu sama Nabi tidak dibebankan di awal. Kalau dibebankan di awal kepadanya, ditinggalkan galau sama dia. Nah, makanya kita kalau ada kawan misalkan baru masuk Islam atau baru hijrah, jangan langsung kau baca ini, kau belum apa-apa, buku begitu lah setumpu. Kata dia, tak jadi kalau jadi itu. Jangan. Yang wajib-wajib dulu. Ketika orang baru hijrah atau baru masuk Islam, baru mengenal Islam, baru tertarik dengan Islam, yang wajib-wajib dulu. Kasih dia yang wajib. Cicipi dia manisnya ibadah. Ketika dia sudah istiqomah dengan satu kewajiban, otomatis akan mencari yang sunnah. Pasti pengen nambah. Nah, nambahnya itu apa? Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tidak pusing pas Badui ini. Nabi tidak ngomong, amalkan sunnahku, yang tidak ikut sunnahku, tidak di jalanku. Tidak. Nabi tahu, ini Badui ada di tahapan awal. Makanya sama Nabi Muhammad dikasih yang wajib, wajib. Dan ini sekali lagi metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen sukses, pengen istiqomah dalam beribadah, ikuti metode Nabi ini. Yaitu jangan langsung berlebihan. Jangan langsung dilahap semua. Tapi ikuti tahapan, yang penting istiqomah, sedikit-sedikit istiqomah, maka akan jadi banyak ibadah kita. Dan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi badui-badui seperti ini ketika datang, senang sahabat. Nah, ada satu badui datang ke Nabi. Ini di Madinah sudah tentunya. Datang ke Nabi tiba-tiba nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mungkin berani nanya ini. Kenapa? Di Al-Quran kan banyak sudah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat. Yas'alunaka anis sa'ah. Itu kan ada beberapa ayat. Itu rata-rata turunnya di Mekah. Seperti ayat ini.
Kapan kiamat? Di Mekah turunnya. Artinya sahabat pas di Madinah udah hafal semua Al-Quran yang ada, Al-Quran yang udah turun. Mereka tahu setiap ada yang menanyakan kepada Nabi kapan kiamat, yang jawab Allah. Dan jawaban Allah itu suruh dipasrahkan kepada Allah. Makanya seperti Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lain, tidak mungkin berani nanya ke Nabi kapan kiamat lah. Kan di Al-Quran ada jawabannya. Tapi ini Badui polos. Datang ke Nabi, nanya, kapan kiamatnya Rasulullah? Nah, jawaban Nabi beda. Kalau ketika di Mekah, musyrikin, orang-orang kafir Mekah bertanya, pertanyaan bukan minta jawaban. Karena memang ingin mengejek, tidak dijawab sama Nabi, Badui ini dijawab sama Nabi. Tapi jawaban Nabi, jawaban yang luar biasa. Tetap Nabi tidak menentukan kapan. Nabi balik tanya, wama a'dattalah. Kata Nabi, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Kau nanya, kapan kiamat? Lah siapnya apa? Kata Nabi Muhammad. Sudah ada apa persiapan untuk kiamat? Nah, jadi ini kata ulama dinamakan uslub hakim. Uslub hakim. Cara bicara atau cara penanganan orang yang bijak. Tentu orang yang paling bijak adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bijak Nabi. Bisa menampung pertanyaan sahabat yang polos, yang baru masuk Islam, yang belum tahu banyak ayat suci Al-Quran. Oke Pak, Nabi ini sebaik-baiknya muallim, sebaik-baiknya pengajar, sebaik-baiknya guru adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu ulama, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau punya kitab judulnya An-Nabiyul Muallim. Nabi adalah seorang guru. Di situ beliau sebutkan metode bagaimana Nabi mendidik, mengedukasi murid-murid, bagaimana Nabi mengajarkan, mentarbiah murid-murid beliau. Dari metode ini, metode itu, banyak sekali yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Nah, coba kalau bukan Nabi, ada Badui nanya kapan kiamat, pasti marah-marah. Kau tidak baca Quran apa? Di Al-Quran jelas Allah sudah sebutkan berapa ayat. Nah inilah tanda tidak baca Quran. Nah, ini. Nabi tidak seperti itu. Nabi tampung pertanyaan orang yang polos tadi. Nabi balikkan dengan manfaat, dengan faedah yang sampai detik ini dan nanti sampai hari kiamat semua umat senang dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ma a'adattalah. Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Kau nanya-nanya kiamat. Qal, Badui ini menjawab, ya Rasulullah, ma a'adattu laha bi kasratis shalah wala siyam walakinni uhibbullaha wa rasul. Kata Badui ini, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan kiamat dengan banyak salat dan banyak puasa. Bukan itu persiapan aku. Bukan banyak salat, bukan banyak puasa. Tapi yang aku persiapkan adalah aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah. Ini jawaban polos juga dari Badui. Persiapanku, aku cinta Allah dan cintamu. Aku cinta kamu. Itulah persiapan. Itu modal aku istilahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabtah. Kamu bersama orang yang kamu cinta. Artinya persiapan kamu itu udah matang. Sudah matang. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Di dunia ataupun di akhirat. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menceritakan ini kejadian, kata Anas, kami tidak pernah senang dengan sesuatu setelah senangnya kami dengan Islam seperti senangnya kami dengan kejadian ini. Jadi yang paling buat kami senang dalam kehidupan kami ini dua. Yang pertama masuk Islam, dapat hidayat dari Allah, senang. Yang kedua hadis ini. Kalau ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali Nabi ngomong, kamu bersama orang yang kamu cinta. Ini Badui juga luar biasa. Aku tidak mempersiapkan kiamat dengan banyak sholat, banyak puasa, tapi dengan cinta Allah dan cinta Rasulnya Allah. Jawab sama Nabi Muhammad, kamu bersama orang yang kamu cintai. Dan sekali lagi, hadis Nabi itu untuk semua umat. Karena kata Anas bin Malik, ini kejadian paling kami senangi. Senang sekali, bahagia kami ketika ini terjadi. Ketika Badui ini bertanya kepada Nabi, terima kasih sama Badui ini, kata Anas. Gara-gara pertanyaannya,
keluar statement atau keluar hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya orang yang mencintai Nabi akan bersama Nabi kelak di hari kiamat. Tapi bukan artinya kita tidak perlu sholat, tentu tidak. Karena kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah, makanya kata ulama, apakah amal ibadah modal untuk kita selamat? Tidak. Amal ibadah bukan modal untuk kita selamat. Karena tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Siapa yang ngomong ini? Nabi juga langsung. Tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu wahai Nabi. Iya, kata Nabi, aku pun begitu. Tidak masuk surga kan. Artinya amal kita ini tidak memantaskan kita untuk masuk surga. Surga, surga luar biasa, nikmat yang tidak pernah terlintas di benak pikiran manusia, itu tidak sebanding dengan amalan kita. Terus kenapa kita masuk surga? Karena rahmat Allah. Jangankan kita, kata Nabi, aku pun tidak masuk surga karena amal ibadah. Melainkan karena rahmat Allah. Tapi bukan artinya kalau begitu tidak usah ibadah kita. Nah, kalau kita tidak ibadah, berarti kita tidak dapat rahmat Allah. Siapa yang ngomong? Allah langsung di Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah, rahmat Allah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beramal baik. Jadi ada kaitannya kalau tidak bisa kita nak ngales-ngalesi. Oh, kalau dia itu tidak usah beramal gitu. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Allah mengatakan di Al-Quran, rahmat Allah itu hanya untuk orang yang amalnya baik. Muhsin. Nah, seperti di surat awal Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin ngetes kita. Siapa yang di kehidupan dunia ini yang amalnya paling baik, bukan paling banyak, tapi paling baik. Di ayat lain Allah katakan tadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat, rahmat Allah hanya untuk orang-orang yang amalnya baik. Apa rahmat Allah? Dimasukkan kita surganya Allah. Nah, jadi kita beramal baik, pantas untuk dapat rahmat Allah. Pantas rahmat Allah inilah yang akan memasukkan kita surga, bukan amal kita. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, seperti yang dikatakan oleh ulama, tidak mungkin kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, kecuali Allah memang cinta sama kita, Nabi cinta sama kita. Makanya kata ulama, perhatikan ayat di Al-Quran. Ketika Allah mensifatkan sahabat Nabi, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada dua ayat. Ada dua ayat Allah mensifatkan sahabat Nabi Muhammad atau mensifatkan orang-orang baik. Yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna. Maka karena Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Maka kata ulama, susunan Al-Quran itu kunci, tidak boleh kita lewatkan. Setiap ayat di Al-Quran, setiap kalimat yang tersusun itu mempunyai makna. Kenapa Allah awali kalimat yuhibbuhum yang artinya Allah cinta kepada sahabat. Allah cinta kepada orang-orang baik. Kemudian baru Allah sebutkan wa yuhibbuna, dan mereka sahabat cinta kepada Allah. Atau ulama as-sufiyah seperti Al-Imam Ibnu Athaillah, ini bukti bahwasannya kita tidak bisa cinta sama Allah kecuali kalau Allah cinta sama kita. Kita tidak bisa cinta sama Allah kalau Allah tidak cinta sama kita. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketika kita semangat untuk beribadah, pengen jadi orang yang lebih baik, pengen istiqomah ibadahnya, pengen istiqomah meninggalkan maksiat, ini bukti berarti Allah ingin kita jadi orang baik. Allah cinta sama kita sehingga kita beramal baik, kita cinta kepada Allah. Dalilnya seperti yang diceritakan di dalam sejarah, sebelum masuk Islam, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kan 5 tahun musuhin Nabi. Luar biasa. Sampai-sampai yang pernah kita sampaikan, ada perempuan yang mengatakan, aku lebih percaya keledainya masuk Islam daripada Umarnya. Saking mustahilnya, menurut orang yang hidup pada saat itu, mustahil Umar bin Khattab masuk Islam.
Lebih percaya keledai yang mengucapkan 2 kalimat syahadat daripada kamu nyampaikan ke aku Umar yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking mustahil. Tapi lihat doa Nabi Muhammad. Nabi pernah berdoa, Ya Allah, A'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan 2 orang ini yang paling kamu cintai, ya Allah. Siapa dari 2 orang ini yang kamu cintai, maka kuatkanlah Islam dengan di antara 2 orang ini. Bukan dua-duanya. Pilih. Amr bin Hisham wa Umar ibn Khattab. Amr bin Hisham ini yang kelak bakal gelarnya itu Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan gelar dia. Abu Jahal itu kan artinya tidak bagus. Itu kan gelar dari umat Islam, dari Islam, gelar Abu Jahal tadi. Namanya Amr bin Hisham wa Umar bin Khattab. Ya Allah, dari 2 orang ini, siapa yang kau cintai, maka kuatkanlah Islam dengan keislaman di antara 2 orang ini. Allah ijabahkan dengan Islamnya Umar bin Khattab. Artinya apa? Allah cinta kepada Umar. Umar masih musyrik. Ini buktinya. Allah cinta sama Umar, padahal Umar masih musyrik. Masih musuh Nabi. Tapi karena Allah cinta kepada Umar, sehingga Umar dapat hidayat dari Allah. Umar dapat hidayat, akhirnya Umar cinta sama Allah. Itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan kita bisa tulus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kelak di hari kiamat di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.